Hukum ke-23. Himpun kekuatan Anda. Pertimbangan. Hemat kekuatan dan energi Anda dengan menjaganya agar tetap terhimpun pada titik terkuat. Anda memperoleh lebih banyak keuntungan dengan menemukan sebuah tambang yang kaya dan menggalinya lebih dalam daripada dengan berpindah-pindah dari satu tambang yang dangkal ke tambang dangkal lainnya. Kualitas selalu mengalahkan kuantitas. Saat mencari sumber-sumber kekuasaan yang meninggikan Anda, temukanlah satu-satunya pendukung utama. Sapi gemuk yang akan memberi Anda susu untuk jangka waktu yang lama. Si angsa dan si kuda. Seekor angsa yang sedang mencabuti rumput dalam benaknya sendiri merasa terhina oleh seekor kuda yang makan di dekatnya. Dan dengan aksen mendesis, ia menyapa kuda itu. Aku jelas-jelas hewan yang lebih mulia dan sempurna dibandingkan kau, karena seluruh rangkaian dan batasan kemampuanmu dibatasi oleh satu elemen saja. Aku bisa berjalan di darat sebaik dirimu. Selain itu, aku memiliki sayap yang bisa kupergunakan untuk mengangkat diriku ke udara. Dan jika mau, aku bisa berolahraga di sungai dan di danau, dan menyegarkan diriku di air yang sejuk. Aku menikmati kekuatan yang berbeda-beda dari seekor burung, seekor ikan, dan seekor hewan berkaki 4. Si kuda yang mendengus dengan nada agak mencemooh membalas. Memang benar, kau mewarisi 3 elemen, tetapi kau tidak meraih prestasi yang sangat menonjol dalam salah satu elemen itu. Kau memang bisa terbang, tetapi cara terbangmu amat pelan dan canggung, sehingga kau tidak berhak menganggap dirimu sejajar dengan burung lark atau burung layang-layang. Kau bisa berenang di permukaan air, tetapi kau tidak bisa hidup di dalam air seperti ikan. Kau tidak bisa menemukan makananmu pada elemen tersebut atau meluncur mulus di sepanjang dasar ombak. Dan saat kau berjalan, atau sebaliknya, berjalan terkedek-kedek di tanah dengan telapak kakimu yang lebar dan leher panjangmu yang terulur sambil mendesis kepada semua orang yang melewatimu. Kau menjadikan dirimu sasaran penghinaan semua makhluk yang melihatmu. Aku mengaku bahwa aku hanya diciptakan untuk bergerak di tanah, tetapi alangkah anggun diriku, alangkah cekatan tungkai-tungkai kakiku, alangkah indah sekujur tubuhku, alangkah hebat kekuatanku, alangkah mencengangkan kecepatanku. Aku jauh lebih memilih hanya bisa berada dalam satu elemen saja dan dikagumi pada elemen tersebut alih-alih menjadi seekor angsa. Fables from Boccaccio, Dr. John Aikin, 1747 sampai 1822. Berhati-hatilah saat memencar-mencar kekuasaan Anda. Teruslah berjuang menghimpun kekuasaan Anda. Orang jenius beranggapan bahwa mereka sanggup melakukan apapun yang mereka lihat orang lain lakukan, tetapi mereka pasti menyesali setiap hasil buruk apapun. Johann van Goethe, 1749 sampai 1832. Pelanggaran terhadap hukum ini. Di Cina, pada awal abad 6 sebelum Masehi, Kerajaan Wu mulai berperang dengan provinsi-provinsi tetangga di sebelah utara Middle Kingdom. Kekuasaan kerajaan Wu sudah mulai berkembang, tetapi ia kekurangan sejarah dan peradaban hebat Middle Kingdom, yang selama berabad-abad telah menjadi pusat kebudayaan Cina. Dengan mengalahkan Middle Kingdom, Raja Wu seketika itu juga meningkatkan statusnya. Perang itu dimulai dengan pawai yang riuh dan beberapa kemenangan, tetapi kemenangan itu segera terhenti. Satu kemenangan di satu front menyebabkan pasukan Wu rapuh di front lain. Menteri dan penasihat utama sang raja, Wu Zhuxiu, memperingatkannya bahwa negara Yue yang barbar di sebelah selatan mulai menyadari masalah yang dihadapi kerajaan Wu dan membuat rencana untuk menyerangnya. Sang raja hanya menertawakan kekhawatiran semacam itu. Satu kemenangan besar saja, maka Middle Kingdom yang besar itu akan menjadi miliknya. Pada tahun 490, Wu Zhuxiu mengirimkan putranya ke tempat yang aman di kerajaan Qi. Dengan bertindak demikian, ia mengirimkan sinyal kepada sang raja bahwa ia tidak menyetujui perang itu dan bahwa ia yakin bahwa ambisi egois sang raja akan menghancurkan Wu. Sang raja yang merasakan adanya pengkhianatan memarahi si menteri, menuduhnya sebagai pria yang kurang setia dan di tengah amarahnya memerintahkan agar ia bunuh diri.
Wu Chuxiu mematuhi perintah rajanya, tetapi sebelum menancapkan pisau ke dadanya, ia berseru, "Cungkilah kedua mataku, oh raja, dan pasang mereka di gerbang Wu, supaya aku bisa melihat masuknya tentara Yue yang penuh kemenangan." Sesuai prediksi Wu Chuxiu, dalam waktu beberapa tahun saja, satu pasukan Yue berhasil lewat di bawah gerbang Wu. Saat pasukan barbar itu mengepung istana, sang raja mengingat kata-kata terakhir menterinya dan merasakan mata pria yang sudah mati itu mengamatinya saat ia dipermalukan. Karena tak sanggup menanggung malu, sang raja bunuh diri dan menutup wajahnya supaya ia tak bisa melihat tatapan mata menterinya yang menegurnya di alam baka. Interpretasi. Kisah Wu adalah paradigma semua kerajaan yang hancur akibat pencapaian prestasi yang berlebihan. Karena mabuk kesuksesan dan tergila-gila dengan ambisinya, kerajaan-kerajaan semacam itu berkembang hingga proporsi yang aneh dan mengalami kehancuran total. Inilah yang terjadi kepada Athena kuno, yang mendambakan pulau Sisilia di kejauhan dan akhirnya kehilangan kerajaannya. Bangsa Romawi memperluas batas kerajaan mereka untuk mencakup daerah kekuasaan yang luas. Dengan bertindak demikian, mereka meningkatkan kerapuhan mereka dan peluang mereka untuk diserang suku barbar lain. Perluasan daerah kekuasaan mereka yang tidak ada gunanya itu menyebabkan kerajaan mereka hancur lebur. Bagi bangsa Cina, nasib kerajaan Wu berfungsi sebagai pelajaran mendasar tentang apa yang terjadi saat Anda memencar-mencar kekuasaan Anda di beberapa front, sehingga Anda tidak menyadari bahaya di kejauhan demi memperoleh keuntungan di masa kini. Jika Anda tidak berada dalam bahaya, tutur Sun Tzu, jangan berperang. Hukum itu hampir menjadi hukum fisik. Apa yang menggembung hingga melebihi proporsinya, akhirnya pasti meletus dan kempis. Benak kita tidak boleh berkeliaran dari satu tujuan ke tujuan lain, atau teralihkan perhatiannya oleh kesuksesan dari tujuan dan proporsinya. Apa yang terpusat, koheren, dan terhubung dengan masa lalu adalah kekuasaan. Apa yang dihambur-hamburkan, terbagi-bagi, dan menggembung akan membusuk dan jatuh ke tanah. Semakin besar sesuatu itu menggembung, semakin keras jatuhnya. Ketaatan kepada hukum ini. Keluarga perbankan Rothschild menjalani permulaan hidup yang sederhana di perkampungan miskin Yahudi di Frankfurt, Jerman. Hukum yang ketat di kota besar ini membuat kaum Yahudi mustahil berbaur dengan penduduk lain di luar perkampungan mereka. Tetapi, kaum Yahudi telah mengubah hukum ini menjadi kebaikan. Hukum ini membuat mereka mandiri dan bersemangat dalam mempertahankan budaya mereka berapapun harganya. Mayer Amschel, anggota keluarga Rothschild pertama yang menimbun kekayaan dengan meminjamkan uang pada akhir abad 18, memahami dengan baik kekuasaan yang berasal dari jenis pemusatan dan perpaduan ini. Pertama-tama, Mayer Amschel bersekutu dengan satu keluarga Pangeran Tern dan Taksi yang berkuasa. Alih-alih membagi-bagikan pelayanannya, ia menjadikan dirinya pembangkir utama para pangeran ini. Kedua, ia tidak mempercayakan bisnisnya kepada orang luar dan hanya memperkerjakan anak-anak dan kerabat dekatnya saja. Semakin bersatu dan erat hubungan kekeluargaan ini, maka keluarganya pun semakin kuat. Tidak lama kemudian, kelima putra Mayer Amschel mengelola bisnis ini. Dan ketika Mayer Amschel berbaring sekarat pada tahun 1812, ia menolak menyebut nama pewaris utamanya dan malah menyuruh semua putranya melanjutkan tradisi keluarga supaya mereka tetap bersatu dan melawan bahaya penyebaran dan infiltrasi yang dilakukan oleh orang luar. Setelah para putra Mayer Amschel mengendalikan bisnis keluarga, mereka memutuskan bahwa kunci untuk meraih kekayaan pada skala yang lebih besar adalah mengamankan posisi mereka di bidang keuangan Eropa sebagai keseluruhan, sebuah kesatuan, alih-alih terikat kepada negara atau pangeran manapun. Di antara kelima adik kakak lelaki itu, Nathan sudah membuka usahanya di London. Pada tahun 1813, James pindah ke Paris. Amschel tetap di Frankfurt. Salomon membuka usaha di Wina. Dan Karl, si putra bungsu, pergi ke Naples. Setelah setiap daerah itu dicakupi pengaruh mereka bisa mengendalikan pasar-pasar finansial Eropa dengan lebih baik lagi. Tentu saja jaringan yang tersebar luas ini menyebabkan keluarga Rothschild menghadapi bahaya yang telah diperingatkan oleh ayah mereka. Bahaya penyebaran, pembagian, dan perselisihan. Mereka menghindari bahaya ini dan memperkuat diri mereka sebagai kekuatan paling berpengaruh di bidang keuangan dan politik Eropa, dengan sekali lagi melaksanakan strategi di perkampungan Yahudi.
Mereka tidak melibatkan orang luar dan memusatkan kekuatan mereka. Keluarga Rothschild mendirikan sistem kurir tercepat di Eropa yang memampukan mereka memperoleh berita tentang beragam peristiwa lebih cepat dari semua pesaing mereka. Mereka hampir memonopoli informasi dan komunikasi serta korespondensi internal mereka ditulis dalam bahasa Yiddish Frankfurt dan dengan kode yang hanya bisa dipahami oleh adik kakak itu. Tidak ada gunanya mencuri informasi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Bahkan, para pembangkir yang paling lihai sekalipun tak akan bisa menemukan jalan di tengah labirin Rothschild. Aku seorang ahli keuangan yang pernah mencoba menyusup ke tengah klan tersebut. Pada tahun 1824, James Rothschild memutuskan bahwa sudah tiba saatnya baginya untuk menikah. Hal ini menyebabkan masalah bagi keluarga Rothschild. Orang luar hanya bisa mengkhianati rahasia mereka. Karena itu, James memutuskan menikahi kerabatnya dan memilih putri saudara lelakinya, Salomon. Kedua adik kakak ini merasa girang. Inilah solusi yang sempurna bagi masalah mereka. Sekarang pilihan James menjadi kebijakan keluarga. 2 tahun kemudian, Nathan menikahkan putrinya dengan putra Salomon. Bertahun-tahun kemudian, kelima adik kakak lelaki itu mengatur perjodohan 18 orang anak mereka dan 16 pernikahan itu dilakukan antara sepupu pertama. Kami bagaikan mekanisme sebuah jam tangan. Setiap bagian dari kami amatlah penting, tutur Salomon. Seperti sebuah jam tangan, setiap bagian bisnis itu bergerak bersama-sama satu dengan yang lainnya. Dan cara kerjanya tak bisa dilihat oleh penduduk dunia lain yang hanya bisa melihat hasil akhirnya saja. Selagi keluarga kaya dan berkuasa lain menderita kerugian yang tidak bisa dipulihkan lagi selama paruh pertama abad 19 yang penuh pergolakan, keluarga Rothschild yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat ini bukan hanya berhasil bertahan, melainkan juga mengembangkan kekayaan mereka yang belum pernah mereka peroleh sebelumnya. Interpretasi. Keluarga Rothschild dilahirkan pada masa yang aneh. Mereka berasal dari suatu tempat yang belum berubah selama berabad-abad. Tetapi mereka hidup pada zaman yang melahirkan revolusi industri, revolusi Prancis, dan serangkaian pergolakan tanpa akhir. Keluarga Rothschild menghidupkan kebiasaan di masa lalu, menolak pola pembagian kekuasaan pada zaman mereka, dan karena itu mereka menjadi lambang hukum menghimpun kekuatan. Tidak ada seorang pun yang lebih baik melambangkan hal ini ketimbang James Rothschild, putra Rothschild yang membuka usaha di Paris. Selama masa hidupnya, James menyaksikan kekalahan Napoleon, pemulihan kerajaan Bourbon, kerajaan kaum Bourgeois Orleans, perubahan kembali Prancis menjadi negara republik, dan akhirnya penobatan Napoleon ketiga sebagai raja. Gaya dan mode Prancis berubah dengan kecepatan yang amat tinggi selama masa-masa pergolakan ini. Tanpa terlihat kuno, James mengendalikan keluarganya seolah perkampungan kaum Yahudi itu tetap hidup di dalam diri mereka. Ia tetap menghidupkan persatuan dan kekuatan internal klan ini. Hanya dengan mempertahankan kebiasaan masa lalu ini, maka keluarga ini bisa bertahan hidup di tengah kekacau balauan separah itu. Menghimpun kekuatan adalah landasan kekuasaan, kekayaan, dan stabilitas keluarga Rothschild. Strategi terbaik adalah senantiasa menjadi sangat kuat. Pertama-tama secara umum, kemudian poin-poin yang genting. Tidak ada hukum strategi yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih sederhana daripada menjaga agar kekuatan tetap terhimpun. Singkatnya, prinsip pertama adalah bertindaklah dengan konsentrasi tertinggi. Onward, Karl von Clausewitz, 1780 sampai 1831. Kunci kekuasaan. Dunia ini didera pembagian yang semakin besar saja. Pembagian dalam negara, kelompok politik, keluarga, bahkan individu. Kita semua berada dalam keadaan terganggu dan terbagi-bagi total. Hampir tidak bisa mengarahkan pikiran kita kepada satu hal saja sebelum kita ditarik ke 1000 hal lainnya. Tingkat konflik di dunia modern lebih besar daripada sebelumnya, dan kita telah menunjukkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Solusinya adalah semacam tempat pengasingan diri di dalam diri kita menuju masa lalu, kepada bentuk gagasan dan tindakan yang lebih terkonsentrasi. Seperti yang ditulis oleh Schopenhauer, kecerdasan adalah derajat intensitas, bukan derajat luasnya jangkauan. Napoleon mengetahui pentingnya menghimpun kekuatan di titik terlemah musuh. Itulah rahasia kesuksesannya di medan perang.
Tetapi kekuatan kehendak dan kekuatan pikirannya sama-sama menjadi teladan gagasan ini. Keterpusatan tujuan, konsentrasi total kepada tujuan, dan pemanfaatan kualitas-kualitas ini untuk menghadapi orang-orang yang lebih tidak terfokus, orang-orang yang terpecah perhatiannya, serangan semacam itu pasti tidak meleset dari sasaran setiap kali dikerahkan dan pasti membuat musuh kewalahan. Casanova menghubungkan kesuksesan hidupnya dengan kemampuannya berkonsentrasi kepada satu tujuan tunggal dan terus berusaha mencapainya hingga ia berhasil menaklukkannya. Kemampuannya untuk memberikan dirinya secara total kepada para wanita yang dia inginkanlah yang menjadikan dirinya luar biasa menggoda. Selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ketika salah seorang wanita ini menjadi pusat dunia Casanova, ia tidak memikirkan orang lain. Ketika Casanova di penjara menjadi petunjuk curang tentang istana hakim utama di Venesia, satu penjara di mana tidak pernah ada seorang pun tahanan yang pernah bisa kabur, ia memusatkan pikirannya kepada tujuan tunggalnya, yaitu melarikan diri siang dan malam. Pergantian sel, berarti berbulan-bulan menggali sia-sia belaka, tidak membuat Casanova berkecil hati. Ia terus bertekun dan akhirnya berhasil lolos. Aku selalu percaya, ia menulis di kemudian hari, bahwa jika seseorang bertekad melakukan sesuatu dan ketika ia selalu memikirkan rencana itu, ia pasti berhasil. Apapun kesulitan yang ia hadapi, ia bisa menjadi pejabat tinggi atau paus. Berkonsentrasilah kepada satu tujuan atau satu tugas dan taklukkan tujuan atau tugas itu. Di dunia kekuasaan, Anda pasti selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Biasanya dari orang-orang yang lebih berkuasa dari Anda. Orang bodoh cepat-cepat berpindah dari satu orang ke orang lain karena yakin bahwa ia bisa bertahan hidup dengan menyebarkan perhatiannya. Namun demikian, akibat wajar dari hukum konsentrasi adalah bahwa banyak energi yang bisa dihemat dan lebih banyak kekuasaan yang diperoleh dengan memusatkan diri kepada satu sumber kekuasaan tunggal yang tepat. Ilmuwan Nikola Tesla menghancurkan dirinya dengan merasa yakin bahwa entah bagaimana ia mempertahankan kemandiriannya dengan tidak perlu melayani satu tuan pun. Ia bahkan menolak JP Morgan yang menawarkan kontrak yang bernilai tinggi kepadanya. Pada akhirnya, kemandirian Tesla berarti bahwa ia tidak perlu bergantung kepada satupun penyokong, tetapi ia harus selalu menjilat selusin penyokong. Pada akhir hidupnya, ia menyadari kesalahannya. Semua pelukis dan penulis terkenal zaman Renaissance bergulat dengan masalah ini, dan salah satu dari mereka adalah penulis abad 16 yang bernama Pietro Aretino. Sepanjang hidupnya, Aretino menderita penghinaan karena harus menyenangkan hati pangeran ini atau pangeran itu. Akhirnya ia sudah muak dan memutuskan merayu Charles kelima dengan menjanjikan jasa keahlian menulisnya yang dahsyat kepada sang kaisar. Akhirnya, ia menemukan kebebasan yang berasal dari hubungannya dengan satu sumber kekuasaan. Michelangelo menemukan kebebasan ini dari Paus Julius II, sedangkan Galileo menemukannya dari keluarga Medici. Pada akhirnya, pendukung tunggal menghargai kesetiaan Anda dan tergantung kepada jasa-jasa Anda. Pada akhirnya, sang tuanlah yang melayani si hamba. Akhirnya, kekuasaan itu sendiri selalu ada dalam bentuk himpunan. Dalam organisasi manapun, tidaklah terelakkan bahwa ada satu kelompok kecil manusia yang mengendalikan segalanya, dan seringkali mereka bukanlah orang-orang yang memiliki gelar tinggi. Dalam permainan kekuasaan, hanya orang bodoh yang bertindak tak keruan tanpa menentukan sasaran. Anda harus mencari tahu siapa yang mengendalikan operasi, siapa sutradara nyata di balik layar. Sebagaimana yang diketahui oleh Richelieu pada permulaan kenaikan jabatannya ke puncak kekuasaan dalam dunia politik Prancis, selama awal abad ke-17, bukanlah Raja Louis ke-13 yang memutuskan segalanya, melainkan ibunda sang raja. Jadi, Richelieu mendekati ibunda sang raja dan ia pun berhasil naik jabatan dengan cepat sebagai anggota istana hingga berhasil menduduki jabatan tertinggi. Menemukan sumber minyak sekali saja sudah cukup. Kekayaan dan kekuasaan Anda akan terjamin seumur hidup. Anak panah. Anda tidak pernah mengenai dua sasaran dengan satu anak panah. Jika pikiran Anda bercabang,
Anda akan meleset dari jantung musuh. Pikiran Anda dan anak panah itu harus menjadi satu. Hanya dengan konsentrasi mental dan kekuatan fisik semacam itu saja, barulah anak panah Anda bisa mengenai sasaran dan menembus jantung. Otoritas. Lebih hargai intensitas daripada luasnya jangkauan. Kesempurnaan tergantung kepada kualitas, bukan kuantitas. Luasnya jangkauan belaka tak pernah menyebabkan manusia melebihi manusia rata-rata, dan merupakan kesialan manusia dengan minat yang sangat luas dan beragam, bahwa meskipun mereka ingin mencoba segalanya, mereka tidak berhasil mencapai tujuan apapun. Intensitas memberikan keunggulan dan membangkitkan heroisme dalam persoalan-persoalan yang mahal mulia. Balthazar Gracian, 1601-1658. Pembalikan hukum. Ada bahaya yang muncul akibat penghimpunan dan ada kalanya pembagian merupakan langkah taktis yang patut dilakukan. Ketika berjuang melawan golongan nasional agar meraih kendali di Cina, Mao Zedong dan golongan komunis memerangi perang yang berlarut-larut di beberapa front dan memanfaatkan sabotase dan penyergapan mendadak sebagai senjata utama mereka. Pembagian kekuasaan seringkali cocok bagi pihak yang lebih lemah. Sesungguhnya, itulah prinsip penting perang gerilya. Ketika melawan pasukan tentara yang lebih kuat, menghimpun kekuatan Anda hanya akan menjadikan Anda sasaran yang lebih empuk. Lebih baik Anda menyebarkan kekuatan Anda dan membuat musuh Anda frustrasi karena keberadaan Anda amat sukar ditemukan. Mengikat diri dengan sumber kekuasaan tunggal memiliki satu bahaya besar. Jika orang itu meninggal, pergi, atau tidak disukai lagi, maka Anda pasti menderita. Inilah yang terjadi kepada Cesare Borgia yang memperoleh kekuasaan dari ayahnya, Paus Alexander ke-6. Pauslah yang memberi Cesare tentara untuk berperang atas namanya. Ketika tiba-tiba sang paus meninggal, mungkin karena diracuni, Cesare bisa dikatakan mati kutu. Ia telah menciptakan terlalu banyak musuh selama bertahun-tahun, dan sekarang ia tidak berada di bawah lindungan ayahnya. Karena itu, dalam kasus-kasus di mana Anda mungkin membutuhkan perlindungan, seringkali bijak bagi Anda untuk menjalin hubungan erat dengan beberapa sumber kekuasaan. Langkah semacam itu terutama bijaksana dalam periode pergolakan besar dan perubahan lewat jalan kekerasan, atau ketika musuh Anda berjumlah banyak. Lebih banyak pendukung dan tuan yang Anda layani, maka semakin kecil resiko yang Anda derita jika salah seorang dari mereka tidak berkuasa lagi. Pembagian kekuatan semacam itu bahkan akan memampukan Anda mengadu domba mereka. Bahkan, jika Anda berkonsentrasi kepada satu sumber kekuasaan saja, Anda tetap harus berhati-hati dan bersiap-siap menghadapi hari ketika tuan atau pendukung Anda tidak lagi bisa menolong Anda. Akhirnya, memiliki tujuan tunggal dengan terlalu ngotot bisa membuat Anda menjadi manusia yang membosankan dan tidak bisa ditolerir, terutama di bidang seni. Pelukis zaman Renaissance, Paolo Uccello, amat terobsesi dengan perspektif sehingga lukisan-lukisannya tampak tidak hidup dan tidak alami. Di lain pihak, Leonardo da Vinci berminat kepada segala bidang, arsitektur, lukisan, perang, patung, ilmu mekanisme. Pembagian konsentrasi adalah sumber kekuasaannya, tetapi manusia jenius seperti itu amatlah langka, jadi lebih baik kita menekankan intensitas saja secara mendalam. Nah, sampailah kita di akhir hukum ke-23, himpun kekuatan Anda. Untuk kamu yang selama ini sudah tertarik mendengarkan versi audio buku ini, jangan lupa untuk membeli buku fisik originalnya. Segala informasi dan ilmu yang kita terima, jangan lupa direfleksikan kembali ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, dengan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman pribadi kita, agar kita bisa menggunakan pengetahuan dengan lebih bijaksana. Gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, pagi, siang, atau sore.